Indonesia kelas 11. Nah, kali ini sebelum kita memulai pelajaran, ya, duduk-duduk di pinggir sawah sambil makan bubur. Selamat belajar sejarah bersama Bu Ayu. Pakai pantun dulu ya. Oke, baik. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, KD kita yang akan kita pelajari ini masih di KD 3.1, menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia ya, juga tentang VOC, masa Daendels, Jansen, dan Raffles. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kulturstelsel, tanam paksa. Nah, sebelumnya itu seperti apa sih? Yuk kita bahas. Konvensi London 1814 ini mengembalikan hak Belanda atas bekas-bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Nah, jadi Belanda datang lagi ya ke Nusantara, tapi di sini situasi Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Ini kas negara yang kosong dan juga ada beban hutang. Lalu krisis ini disebabkan karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Perancis serta membayar utang-utang VOC. Van der Capellen dan juga The Gesignes ini pernah diutus untuk mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara untuk menutupi kas negara yang kosong. Nah, kemudian untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kesulitan ekonomi atau krisis keuangan, diutuslah Johannes van den Bosch 1830 sampai 1870 sebagai gubernur jenderal yang baru. Wah. Lalu tugas utama Johannes van den Bosch adalah menggali dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Disinilah kebijakan tanam paksa dimulai. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti kita akan membahas ya masa kekuasaan Belanda kedua, 1816 sampai 1942. Ada beberapa sebab, yaitu yang pertama kebijakan tanam paksa, lalu kebijakan pintu terbuka, lalu nanti diakhiri dengan politik etis 1901. Yang pertama kita masuk di kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel dari Johannes van den Bosch 1830 sampai 1870. Van den Bosch menghapus sistem sewa tanah era Raffles ketika Inggris ya, dan menerapkan apa yang disebut Kulturstelsel. Secara harfiah, Kulturstelsel ini berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia sering disebut tanam paksa, karena dalam praktiknya rakyat dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Nah, sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 1835 di seluruh Pulau Jawa. Ada 18 keresidenan atau asistenan menjadi pusat areal tanam paksa. Ada Banten, Priangan, Kerawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan seterusnya. Sementara itu, di daerah Vorstenlanden atau wilayah-wilayah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta, sistem ini tidak diberlakukan. Nah, berikut ini adalah kebijakan dasar Kulturstelsel, mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 1/5 atau 20% untuk ditanami komoditi ekspor. Nah, khususnya ada kopi, tebu, tarum, atau nila. Nah, hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan Kulturstelsel ini dibebaskan dari pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah
pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau sepertiga dari tahun yang berjalan. Lanjut, kebijakan kultur stelsel ini, waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan untuk kultur stelsel ini tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Nah, selanjutnya, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman kultur stelsel dilakukan atau disampaikan melalui kepala desa. Nah, ternyata ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penerapan kebijakan kultur stelsel di lapangan. Apa saja? Wah, ternyata tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanaman tanam paksa atau wajib. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda seluruhnya. Nah, tanah yang digunakan untuk tanam paksa atau wajib itu tetap dikenai pajak, dan warga yang tidak memiliki lahan pertanian ini wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Selanjutnya, sistem tanam paksa ini juga menyita sejumlah besar tenaga kerja dari para petani untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi sistem tanam paksa, termasuk membangun jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi hasil bumi, pengembangan fasilitas pelabuhan, konstruksi perumahan untuk para pejabat, membangun pabrik dan gudang-gudang untuk hasil bumi. Selanjutnya, membangun bendungan dan irigasi dan bahkan benteng-benteng pertahanan. Kapitalisme di Belanda dan Eropa sungguh bangkit dari keringat dan darah jutaan petani di Hindia Timur. Bagi pemerintah Hindia Belanda, sistem ini berhasil dengan sangat luar biasa. Kas kerajaan Belanda mengalami surplus pada 1860. 72% penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Maka di negeri Belanda, Van den Bosch dipuja-puji sebagai tokoh yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda. Atas jasanya tersebut, Raja Belanda menganugerahi Bosch dengan gelar De Graaf tahun 1839. Ini adalah suatu gelar bangsawan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada negara. Nah, sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Kritik pertama kali muncul ketika terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat akibat penerapan sistem tanam paksa menjelang tahun 1843 di Cirebon, Jawa Barat. Pada 1850, kelaparan akibat kebijakan yang sama juga melanda Jawa Tengah. Nah, bencana ini terjadi karena fokus terhadap tanaman ekspor membuat rakyat tidak punya cukup waktu untuk menanam padi. Hal itu diperparah dengan adanya pabrik gula yang menyita jatah air dan tanah tanaman padi penduduk untuk menanam tebu. Nah, akibatnya timbul paceklik. Harga beras naik, kelaparan dan musibah kematian terjadi di mana-mana. Salah seorang pengkritik terkenal sistem tanam paksa adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten yang bernama Edward Douwes Dekker. Kritiknya ditulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar 1860 dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Kritik juga muncul dari kalangan orang-orang yang peduli pada kemanusiaan atau kaum humanis, seperti seorang jurnalis Rudolf van Eysinga dan politikus beraliran liberal sekaligus pendeta Walter Robert Baron van Hove. Sistem tanam paksa kemudian dihapus pada tahun 1870. Ini dihapus setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria
atau Agraris Wet dan Undang-Undang Gula Suiker Wet. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemuda asing. Hal ini merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintah kolonial mengambil alih tanah rakyat dalam sistem tanam paksa. Selanjutnya, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain. Selain itu, pengusaha swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu 75 tahun. Nah, di sini juga membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh di perkebunan. Sementara itu, Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Penerapan kedua undang-undang ini kemudian mendorong para pengusaha swasta asing berlomba-lomba menanamkan modalnya. Era liberalisasi ekonomi pun dimulai di Indonesia. Baik anak-anakku, beginilah tadi materi yang sudah Ibu jabarkan. Kita akan lanjutkan materi kita di kelas sejarah bersama Bu Ayu edisi selanjutnya. Untuk itu, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.